Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang TWK. Nah, hari ini materi ya. Jadi yaitu tentang pengamalan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita akan membuat secara rinci apa-apa saja yang menjadi butir-butir pengamalan pada Pancasila. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, untuk mendapatkan keberkahan dari belajar ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat materinya ya, terkait tentang pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila, yaitu kita akan membahas tentang sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada bintang ya. Ini adalah bintang tunggal ya teman-teman ya. Jadi ini adalah lambang dari sila pertama. Ini di bintang ini ada 5 sudut ya, berkepala 5 sudut. Ini dia 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan perisai hitam. Ini perisai hitam, kemudian dengan sebuah bintang emas berkepala 5, bersudut 5. Nah, jadi ini dapat diartikan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Ini makna dari lambang sila yang pertama. Jadi udah ada perisai untuk membentengi, kemudian ada lagi bintang ya, bintang keemasan, yaitu 5, sudut 5 yang mendapatkan cahaya ya, cahaya kerohanian. Nah, jadi ini lebih ke agamis ya, religius teman-teman. Nah, jadi dalam Pancasila ini, pengamalan Pancasila ini tentang ketuhanan yang Maha Esa, ini tentang religius. Itu aja yang harus dipahami. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan religius. Oke, kita akan lihat selanjutnya butir-butir pengamalan Pancasila sila pertama. Yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ini berkaitan dengan ketuhanan ya teman-teman ya, karena di Pancasila sendiri yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalannya, jadi kita akan lihat contohnya, yaitu mempunyai dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut. Nah, jadi kita ini konsisten ya dengan agama kita ya, jadi harus mematuhi segala yang ada di norma agama yang kita anut. Ini menurut ajaran, sesuai dengan apa ajaran yang kita anut, mau agama apa kitanya itu. Jadi ini nggak ada campur tangan dengan agama yang lain, sesuai dengan apa yang kita anut. Oke, kemudian kita akan lihat butir yang kedua. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kalau dalam bagian ketuhanan yang Maha Esa selalu terikat dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu berhubungan dengan agama, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi emang selalu terikat ya. Jadi butir-butir pengamalan silanya itu selalu terikat dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian terikat dengan agama dan kepercayaan. Nah, jadi butir-butir pengamalannya itu ingat aja kata kuncinya itu ini gitu, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian agama, kepercayaan. Berarti berkaitan dengan religius. Jadi udah ada hubungan dengan religius, berarti itu masuk kepada sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita akan lihat yang menjadi contoh pengamalannya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut serta tidak mengganggu penganut agama lain.
Nah, hampir sama seperti sila yang butir sila yang pertama tadi ya, seperti yang tadi, cuman ditambahkan aja tidak mengganggu penganut agama lain. Nah, jadi kita ini menghargai agama orang lain, kita tidak mengikut campur urusan agama orang lain. Kita mengikuti agama kita sendiri, mereka mengikuti agama mereka sendiri sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan norma-norma yang mereka anut. Nah, jadi nggak ada permasalahan yaitu mengganggu orang lain gitu, nggak ada ya. Jadi di Indonesia itu ada gereja, kemudian di samping gereja itu ada masjid. Nah, jadi ini juga mereka ini saling menghargai gitu. Nah, jadi adanya rasa toleransi dalam beragama ya. Jadi sama seperti Nabi Muhammad dulu juga ya dengan kaum kafir Quraisy. Jadi ada toleransinya. Nah, karena Allah sendiri bilang, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dalam Pancasila jelas ya. Jadi ini menjalankan perintah menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut, serta tidak mengganggu penganut agama lain. Jelas ya. Kemudian kita akan lihat yang ketiga, butir pengamalan sila yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kata kuncinya itu lagi, pemeluk agama, kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita akan lihat contoh pengamalannya, yaitu menghormati dan mau bekerja sama meskipun dengan pemeluk agama lain. Nah, jadi tidak berarti bahwasanya kalau kita itu berbeda agama, kita itu tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Namun Indonesia kita ini memiliki hukum dasar yaitu Pancasila, mulai dari yang religius ya, keagamaan itu diatur. Nah, ini disesuaikan dengan Pancasila ya teman-teman, bahwasanya menghormati dan bekerja sama meskipun berbeda pemeluk agama ya dengan pemeluk agama yang lain. Itu nggak masalah gitu. Jadi jangan ada anggapan bahwasanya berarti kalau misalkan ada pernyataan, jadi tidak bisa bekerja sama dengan pemeluk agama lain, itu melanggar sila keberapa? Itu berarti melanggar sila yang pertama. Karena apa? Berarti tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati antar agama, jadi tidak ada toleransi. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ini pengamalannya ini selalu terikat dengan agama, kepercayaan, dan Tuhan yang Maha Esa. Itu aja yang diingat. Kemudian kita akan lihat contoh pengamalannya. Kita wajib hidup rukun meskipun beda agama, karena kita satu bangsa Indonesia. Nah, jadi kita itu seperti satu bangsa, ya bukan seperti, emang kita satu bangsa. Jadi kita harus hidup rukun ya, meskipun kita berbeda agama. Jadi tidak ada cerita perbedaan dalam beragama. Jadi kalau misalkan itu dalam soal beribadah, berbeda sesuai dengan agama masing-masing. Kerjasama tetap, hidup rukun tetap. Jadi tidak ada saling nyalahi antar kita pemeluk agama. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lihat butir pengamalan sila pertama yang kelima, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kita akan lihat contoh pengamalannya. Nah, jadi dalam butir sila yang pertama ini, yang kelima, butir yang kelima, itu tetap ada agama dan kepercayaan. Kata kuncinya tetap ada. Ya, walaupun tidak ada tanda Tuhan yang Maha Esa, namun kata kuncinya itu tetap ada, yaitu agama dan kepercayaan. Berarti ini udah masuk ke religius ya, ketuhanan gitu. Nah, contoh pengamalannya saling menghormati ketika saling menghormati terhadap pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, contohnya seperti kita nih kaum muslim sholat Jumat gitu di hari Jumat, ataupun seperti ini ketika kita orang muslim hari raya bertepatan dengan hari orang Kristen itu hari apa tuh? Biasanya hari Minggu ya. Memang hari
hari spesialnya orang itu, hari ibadahnya orang itu hari Minggu. Jadi pada saat itu kita hari raya. Jadi posisinya ini sebagai orang Kristen dan kita sebagai Muslim itu sama-sama saling menghormati. Ini dalam azas Pancasila ya teman-teman. Jadi perlu ada tanda kutipnya azas Pancasila. Nah, karena kita itu harus bisa saling menghormati ini dalam melaksanakan ibadah. Jadi nggak ada cerita ketika kita melaksanakan ibadah itu kita menyalahkan orang lain, nggak bisa gitu. Nah, jadi ada tolerannya, ada toleransinya, bahwasanya bisa berdiskusikan, oh boy, silakan sholat id dulu, nanti kami beribadah jam sekian. Begitu kita selesai melaksanakan sholat id, mereka melaksanakan ibadah mereka, jadi tidak ada yang terganggu. Dan pernah juga kejadian di Indonesia seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan lihat butir sila yang ke-6. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi contoh pengamalannya, setiap manusia bebas menganut agama yang sudah disahkan pemerintah. Nah, jadi setiap orang ya, jadi nggak ada pemaksaan dalam agama gitu. Jadi misalnya ada sebuah kasus ya, jadi ada seseorang datang kepada, ini yang berbeda agama ya teman-teman ya, datang kepada orang lain kemudian dengan bawa segepok uang ya, mengatakan kepada mereka, masuklah kamu ke agama ini. Nah, jadi itu memaksakan agama gitu. Jadi nggak ada dari diri sendiri, maka ini melanggar sila yang pertama, memaksakan ya, karena ini berhubungan dengan pribadi manusia. Jadi manusia itu berhak untuk memilih, jadi tidak untuk dipaksakan. Karena ini adalah hak asasi manusia, berhak untuk memilih agamanya. Jadi datang orang itu memberikan segepok uang, ini uang untuk kamu masuk agama ini gitu. Itu udah melanggar sila yang pertama. Udah nggak ada lagi hak asasi dia untuk memilih, dia udah dipaksa gitu. Kalau misalkan dia itu rela, ya berarti dia itu ya memang berarti nggak yakin dengan agama yang dianutnya ini. Akhirnya dia memilih agama yang lain yang mungkin menurutnya itu jauh lebih baik. Nah, itu berbeda ya teman-teman. Berbeda memaksa dengan pilihan diri sendiri. Oke, kita akan lihat sila yang ke-7, yaitu sila yang terakhir di pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, yaitu contoh pengamalannya, tidak memaksakan sebuah agama kepada orang lain, karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Nah, jadi itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada itu kasus seperti itu, ya memaksakan agama, kasih uang segepok gitu, kamu masuk agama ini gitu, itu nggak boleh. Itu pelanggaran kepada sila pertama. Jadi di sini dikasih di dalam sila pertama itu diberi kebebasan dalam beragama. Ya, jadi ketika kita diberi kebebasan dalam beragama, maka kita boleh memilih, mau memilih agama ya seperti apa, tergantung dengan hati nurani kita, sesuai dengan keyakinan kita. Nah, ini dalam azas Pancasila ya teman-teman, sesuai dengan pengamalan Pancasila tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak ada pemaksaan tentang harus agama ini, harus agama ini, harus agama ini. Nah, nggak ada. Jadi jelas tidak ada pemaksaan. Jadi kita sesama warga Indonesia, walaupun berbeda agama, namun kita itu harus hidup rukun. Nah, ketika dalam 7 pengamalan sila butir pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ketika 7 aspek ini itu dilanggar, nggak sesuai dengan ke-7 ini, maka ini masuk kepada pelanggaran sila pertama. Jadi di tes SKD TWK CPNS itu muncul model-model tipe-tipe contoh soal. Jadi kalau misalkan kasus ya, contoh soal berupa kasus. Jadi kalau misalkan kita itu nggak paham tentang butir pengamalan sila, itu lebih condong larinya kemana, maka kita itu akan sulit untuk menjawab ini lari masuk ke sila mana gitu. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik. Dan insya Allah video ini ya saya akan mengupas kelima sila ya, kelima sila itu per video ya, agar lebih mudah gitu ya, lebih memahami ya teman-teman ya. Oke,
Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKD CPNS 2021. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.